experience on our side. Hai halo semuanya, welcome back to Tinside Podcast. Di episode kali ini bakal aku yang bawainnya, aku Lukfi. Dan nanti aku bakal ditemenin sama teman aku. Sebelah aku, depan aku, ini siapa ya? Halo, aku Sarah alias Azizah, biasa dipanggil Sarah. Sekarang aku duduk di kelas 12. Iya, jadi aku sama Sarah ini satu angkatan ya. Kita sekarang kelas 12 di akhir, udah lagi pusing-pusingnya, stres lah kan. Setuju banget. Iya, terus aku juga doain semoga ini semua nanti teman-teman kita yang dengar, termasuk Sarah, kita semua tetap dikasih kesehatan, terus tetap semangat, terus tetap Amin. punya energi positif, dan jangan lupa buat selalu bagi hal-hal positif ke orang lain, karena itu penting banget kalau Ya. lagi pandemi kayak gini. Setuju. Kita harus nebarin positif satu sama lain. Bener ya. banget, soalnya kadang tuh akhir-akhir ini tuh karena pandemi dan sering di rumah tuh orang jadi banyak netting sama diri sendiri dan perlu dukungan dari orang lain gitu loh. Ya, setuju. Sebenarnya dukungan kan dari diri kita sendiri ya, cuman kadang memang kita butuh kayak support dari orang lain juga. Butuh pengakuan dan perhatian dari orang lain gitu. Iya. Terus kita juga gara-gara pandemi ini jarang ketemu gak sih, Sar? Jarang banget, parah. Di rumah tuh Sumpah. udah lumut. Biasanya tuh kita kalau kelas 10 tuh di atas tuh kamu suka nyamperin sama si El Gita gitu. Iya Bener, enggak? bener. Iya. Tahun pertama SMA ya. Sumpah kayak kadang gitu kita tuh kalau istirahat suka ngobrol gitu kan secara langsung kan lebih enak, cuman karena sekarang pandemi kita aja Apa-apa Fitco, gimit, ayo gimit, dan gimitnya pasti selalu bahas OSIS gitu kan. Iya. Jarang banget. Keseringannya Iya. ya, gitu. Dan Soalnya itu- emang padat banget kan. Setuju. Kalau lagi padatnya ya udah tuh jam-jam istirahat tuh kayak kepakainya buat jimit, buat Zoom. Asli. Terus kamu akhir-akhir ini sibuk ngapain, Sar, di rumah selama pandemi? Di rumah tuh biasalah kita kan sekolah ya, apalagi kelas 12 kita nyiapin ujian buat nanti kelulusan sama buat ujian perguruan tinggi. Kalau buat organisasinya sekarang aku lagi aktif di OSIS dan juga di Forum OSIS Nasional. Kan pasti Apa Sarah nih? Alia tuh nggak akan jauh-jauh dari namanya organisasi gitu. Kok sama banget sih, temen aku juga ngomong gitu, padahal enggak, biasa aja. Biasa aja gimana nih ya, aku sebelumnya dikirimin CV sama anak kaca, terus aku ngeliat organisasi experience kamu, terus banyak banget. So kamu sebutin kamu pernah tergabung dalam organisasi apa aja? Coba jawab. Apa nih? Oke ya. Hmm. Pertama tuh aku pas kelas 7 SMP nih aku ikut ke BEM, Badan Eksekutif Murid. Jadi kayak OSIS-nya lah gitu. Terus tuh aku masuk ke Komisi Kedisiplinan. Terus lanjut kelas 8 aku menyalonkan diri buat jadi Presiden BEM. Wow. Dan ternyata terpilih. Lalu di kelas 9-nya nih aku jadi staf ahli BEM. Jadi di mana si staf ahli ini mereka yang ngasih nasehat ke para pengurus BEM-nya gitu. Jadi walaupun emang udah demisioner, tapi mereka masih punya semacam amanah buat terus mantau kinerja adik-adik pengurusnya gitu. Jadi kamu tuh semacam ini ya, kayak mentor-mentor gitu yang ngebimbing jalannya mereka Iya, nanti iya, ngurus iya, organisasinya benar. kan. Terus sekarang kamu lagi aktif jadi ketua umum OSIS SMA Negeri 23 Bandung. Iya. Kalau kata Papur tuh kalau setiap sertijab tuh kalau setiap ada cewek yang jadi ketua umum tuh selalu disebut girls power-nya 23. Seneng banget ih sumpah. Ini tuh aku tuh kayak seru gitu kalau ngelihat ada cewek gitu ya, perempuan gitu yang pingin aktif gitu, nggak mau diem aja gitu dalam hidupnya tuh, kayak nyari kesibukan, nambah pengalaman kayak gitu, kayak kamu setuju. kan. Jadi kayak ada perasaan bangga sesama perempuan gitu ya. Iya, itu Dan juga. menurut aku itu penting sih, karena sebenarnya beberapa perempuan lain ya, kadang mereka tuh nggak suka ngelihat perempuan yang lain tuh meraih apa yang dia mau, dan itu fatal banget sih beberapa perempuan ya yang aku perhatiin. Oh, jadi kayak semacam ngapain sih lu ikutan kayak gini kayak gitu Iya, sesama kan lu perempuan. cewek, padahal itu ngomongnya cewek juga gitu. Parah. Parah banget kan. Nah, Kalau aku sih kalau ngelihat kamu aja sebagai temen aku, terus kamu sering aktif organisasi, terus pengalaman kamu di organisasi banyak tuh, malah awalnya tuh aku sebenarnya nggak tertarik sama organisasi. Cuman ngelihat teman-teman cewek di OSIS SMA Negeri 23 Bandung tuh kayak, kamu sama ini kemana aja Pi gitu, orangnya itu paham. iya kayak
kayak orang ada lain rasa duh gue kok dia udah sampai sana iya gue kan di sini. bener Ya. banget jadi kayak lebih terchallenge gitu. Aku juga pingin bisa dan menguasai apa yang udah kalian kuasain kayak gitu. Bagus sih kalau ada presenter challenge. Iya. Karena sedikit loh yang kayak gitu, ada beberapa yang kayak malah dia bisa, kayaknya gue malah nggak bisa, apa jadi minder gitu, bukan jadi nge-challenge diri dia sendiri. Terus kan tadi kamu banyak banget nih ikut organisasi dari SMP sampai sekarang tuh kan. Ya. Sekarang juga masih aktif kan, kita belum lengser. Semoga cepet-cepet lengser ya. Ayo tolong dilengserkan. Niatnya bukan nggak mau ngurusin OSIS, tapi kita Iya. mau fokus. Tapi fokus kita kan udah lebih ke Iya, bahagia kelas 12. Kamu tuh kalau ngelihat organisasi nih, menurut kamu sepenting apa sih organisasi? Oke. Jadi aku boleh cerita sedikit ya. Pertama kali aku masuk ke organisasi itu kan di kelas 7. Awalnya kayak kece banget sih ini orang. Masa kakak kelas aku tuh bisa bagi waktu tuh gitu. Terus kayak ya punya pengaruh yang baik lah untuk lingkungan gitu. Dan aku kayak ngeliatnya coba dulu deh gitu. Padahal aku nggak tahu seasik apa, seberat apa organisasi itu kan. Kayak udah coba dulu aja. Akhirnya pas masuk tuh mulai tuh banyak tantangan, jenuh dan lain sebagainya. Dan dari tantangan-tantangan itu malah bikin diri aku tuh berkembang gitu. Awalnya tuh kamu pingin tahu, mencoba, terus kamu di situ tuh sekalian melaksanakan, sekalian juga nge-eval diri sendiri nggak sih? Iya. Dari Jadi kayak, kesalahan-kesalahan. Jadi pas nyoba tuh emang nol banget lah ilmu pengetahuan tentang keorganisasian gitu. Nggak biasa, aku kayak rapat kumpul sama orang banyak gitu, itu baru bener-bener keasah tuh pas SMP gitu. Aku kira tuh kamu emang dari kecil gitu, dari SD emang udah nguasain bidang kayak gini. Maksudnya kayak aku ngeliat kamu kok aku nggak bisa gitu, tapi kamu tuh udah banyak banget pengalamannya karena kayak di tempat ini situasi apapun kamu tuh selalu siap gitu di organisasi. Nah, itu enggak banget enggak. SD tuh kalau misalkan ya temen-temen SD aku yang denger, pasti mereka tahu betul gitu. Aku tuh bukan tipikal yang aktif banget, diem banget juga nggak bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak netral aja lah gitu. Jadi berarti awal kamu terjun di dunia organisasi dan mutusin buat terus, ini kamu kedepannya tetap mau organisasi kan? Sebenarnya kalau menurut aku ya kayak masuk ke dunia organisasi tuh mau nggak mau sih kayak pasti kita bakal ketemu lagi sama yang namanya organisasi gitu. Tempat kerja kan itu juga bisa dibilang organisasi, atau kita masuk ke perkumpulan apa itu juga sama gitu. Benar-benar sih. Berarti pertama kali kamu terjun di organisasi itu waktu SMP ya? Di situ Yap. kamu jatuh bangunnya Sarah Alia Azizah di SMP ya enggak sih? Iya benar-benar SMP. Terus kan banyak nih ya teman-teman kita, ini aku dapat dari pengalaman gitu, kayak suka ditanya ngapain sih ikut organisasi, kayak buang-buang waktu aja. Kenapa? Kayak waktu kelas 11 nih ya contohnya, di saat semua teman-teman aku udah ada sibuk yang ngambis tuh, kita malah di kelas 11 organisasi di OSIS 23 tuh lagi sibuk-sibuknya nggak sih waktu nyiapin Saksara. Setuju banget. Ya kan? Dan itu tuh ngaruh banget ke akademik kan pasti. Kalau aku ngaruh. Iya, semuanya sih pasti ngaruh, semua orang pasti ngerasain. Nah, terus waktu kamu terjun nih di SMP organisasi, terus sampai sekarang kamu tetap juga join di organisasi. Itu tuh kamu tuh berpikirnya emang dapat apa sih kamu dari organisasi? Soalnya tuh banyak orang yang masih sebelah mata mandang organisasi gitu. Iya. Berarti lebih kayak benefit apa yang aku dapat kan? Sebenarnya ada 3 benefit besar yang aku dapat. Pertama itu relasi, kedua ilmu, ketiga skill. Relasi tuh emang apa sih pentingnya relasi gitu kan? Nah, itu sebenarnya sangkut pautnya sama networking gitu. Iya. Kenapa? Karena kita itu tipikal yang emang gak bisa sendiri kan. Kedepannya kita pasti butuh bantuan orang lain. Pasti. Dan ketika kita punya banyak relasi, itu malah mempercepat tujuan kita gitu. Semisal aku punya interest di bidang sosial gitu, aku mau kita bikin campaign buat nih anak-anak di pedalaman kita bantu gitu. Nah, ketika aku punya relasi teman yang memang punya interest sama aku, itu bakal ngebantu banget aku buat semacam ngabulin apa keinginan aku gitu. Seenggaknya tuh kamu dalam nanti mencapai tujuan kamu atau proses nih ya kamu buat mencapai apa tujuan kamu tuh, kamu ada yang bantu nggak sih? Nggak ngerasa sendiri kalau misalnya kamu punya relasi kan? Iya. Dan itu membantu banget. Dan emang kerasa sih, maksudnya sekarang aku juga kenal kamu, Sar. Jadi kalau aku mau tanya-tanya karena aku masih nol nih organisasi, sedangkan kamu punya pengalaman, aku sama kamu udah tercipta relasi kan? Jadi Ya, aku bisa belajar dari kamu. Banget, ya. Sama, aku juga Kan? aku juga bisa A, B, C. Karena aku juga belajar dari teman-teman aku sebelumnya gitu. Mereka udah expert di bidang ini, oke, aku belajar dari mereka gitu. Karena kalau semisal
kita lihat dari buku doang atau apa kan itu emang berpengaruh gitu. Cuma kalau misalnya udah punya temen yang expert di bidang yang kita mau kembangin itu bakal lebih mudah kan. Iya sih benar. Jadi emang organisasi itu kalau misalnya dibilang penting banget Penting gak banget, sih? penting Emang banget. pasti capek itu pasti. Semua kegiatan lah, nggak usah semua nggak organisasi aja. Kita belajar di kelas pun pasti capek. Cuman benefit yang kita dapat di organisasi itu jarang banget kita dapat di pendidikan formal gitu. Kayak tadi nggak ada. Sumpah kayak kalau misalnya nih ya di organisasi tuh mau nggak mau kita tuh harus menciptakan relasi. Dan nanti relasi otomatis terbentuk. Kayak ada relasi. Terus juga tadi benefit selanjutnya tuh kita jadi apa ya, banyak ilmu tambahan. Kita bisa tahu cara bikin event gitu kan. Setuju. Cara ngelola organisasi itu sendiri. Terus juga cara kita berkomunikasi sama yang lebih tua juga itu suatu skill yang nggak bisa dipelajari dari buku menurut aku. Iya. Kadang tuh teman-teman kita atau orang-orang yang belum tergabung di organisasi tuh kadang lihatnya lah sama aja, kita juga bisa dapat gitu. Kadang nggak semua, tapi menurut aku di organisasi itu kita belajar sekalian terjun langsung di itunya apa namanya, hal-hal skill yang soft skill yang nggak kita dapat di kelas kayak gitu. Bener. Dan itu soft skill penting sih. Nih, misal public speaking ya. Ada orang kayak gue introvert gitu, gue nggak bisa public speaking gitu. Padahal introvert itu bukan alasan dia nggak bisa public speaking gitu. Dan sebenarnya sepenting apa sih public speaking itu sendiri? Gini, kita kan ketemu sama berbagai perspektif orang kan. Dan kadang ada gak sih titik dimana kita mau gue tuh pengen banget dong buat nyampein pendapat gue gitu. Gue nggak mau cuma pendengar doang nih, kayak dia tuh nggak sepemikiran sama aku misal. Nah, skill-skill untuk menyampaikan gagasan itu tuh harus dilatih, salah satunya dengan public speaking itu sih. Iya sih, bener banget. Terus nih ya, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih ya. Kelihatan gitu dari kamu tuh selalu ngasih aura positif gitu sama orang. Kamu selalu percaya diri dalam ngungkapin pendapat kamu gitu. Dan itu tuh dibuat anak muda gitu ya, termasuk aku pun sendiri. Dan apalagi zaman pandemi kayak gini, kita nggak pernah berinteraksi sama orang. Susah banget buat share selalu ke orang tentang energi positif. Terus juga buat selalu percaya diri tampil di depan publik gitu kan. Itu tuh emang kamu dari kecil, emang lingkungan kamu udah menuntut kamu untuk selalu berani dan bersinar di publik atau gimana tuh? Kayaknya bersinar nggak juga. Enggak. Oke, jadi sebenarnya mungkin positive vibes gitu ya. Sebenarnya gini sih, aku percaya banget apa yang masuk ke diri kita itu apa yang keluar gitu. Dari tontonan kita, dari bacaan kita itu bakal berpengaruh banget sama apa yang kita lakuin dan apa yang kita katakan gitu. Jadi kalau semisal kita mau jadi orang yang pintar di bidang A, ya udah banyak-banyak nonton, banyak-banyak baca yang terkait, yang ada hubungannya sama si bidang itu. Gitu. Itu sih. Jadi emang kita juga harus bisa memposisikan diri kita di tempat yang benar, di mana kita juga bisa diterima di tempat itu kan. Iya. Di situ tuh kita tahu kalau kita bisa berkembang nggak kalau datang di suatu tempat atau di satu situasi. Karena nggak semua lingkungan tuh bakal support kita lah. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nyari lingkungan mana nih yang kira-kira bakal support diri kita. Tapi kan kamu juga manusia biasa gitu kan. Maksudnya nggak segalanya semuanya berjalan sempurna atau mulus sesuai keinginan, benar banget kan. Pernah nggak sih kamu ada titik-titik atau apa gitu, situasi apa yang kamu ngerasa tuh nggak percaya diri banget gitu? Itu tuh pas kapan? Gue penasaran jujur. Sebenarnya kayak banyak banget pengalaman pas kelas 78 sih, karena kan awal banget aku organisasi ya. Terus di mana titik aku lagi down banget itu tuh ketika aku ngerasa aku tuh harus bisa semuanya, paham nggak? Jadi kayak aku tuh minim banget kan ilmu tentang organisasi, tapi aku ngerasa kayak Sarah lu kan ketuanya harus bisa gitu, Sarah lu kan anak BEM lu harus bisa. Itu tuh parah banget, jadi kayak tekanan dari diri aku buat diri aku sendiri. Lebih ke Sarah, padahal kan aku juga manusia biasa kan. Iya. Mau sekeren apapun orang, jadi juga bisa salah gitu. Dan saat itu tuh aku tuh nggak terima kalau semisal diri aku tuh ngelakuin kesalahan, paham nggak? Dan itu parah banget sih. Soalnya kalau emang aku juga ngerasa gitu awal-awal di organisasi, kadang juga sampai sekarang aku sempat kayak gitu. Kalau misalnya nih ya di organisasi ini aku mau jujur gitu kan, sebagai anggota OSIS ya, itu salah satu unek-unek yang aku rasain jadi anggota OSIS nih. Nggak tahu ya semua anggota yang lain ngerasain atau enggak, tapi aku juga ngerasa kalau aku ngelakuin kesalahan tuh kayak aku ngerasa nggak berguna di organisasi ini.
Sumpah. Tapi pernah kan, ya kayak pasti ada Pernah, kayak pasti. gitu. Iya, aku ngerasa kayak semua orang tuh pasti pernah ada di titik itu sih. Iya. Dan semua yang lagi ada di titik itu tuh ngerasa bahwa dia tuh lagi sendiri, nggak ada orang lain. Bener yang banget. bantuin. Padahal jelas-jelas gue ada di sini, gue bisa bantuin lo gitu. Tapi kan kalau misalnya pandemi kayak gini tuh ya, kita tuh nggak tahu apa yang kamu lagi apa orang yang apa yang dilakuin sama orang gitu. Kita tuh jadi akunya juga negatif thinking, kayak kalau misalnya aku sering ngechat kamu, tanya kamu gitu, kayak ganggu banget nggak sih hidup aku, orang mah ngembangin diri sendiri, ini malah ganggu kehidupan orang lain. Kadang tuh aku mikirnya kayak gitu. Kayak dia Sarah tuh kayak gitu juga karena belajar menggali sendiri gitu. Kenapa kamu harus nyusahin banyak nanya ke dia? Seenggaknya kamu harus bisa mandiri gitu. Dan tapi kalau misalnya aku udah nyalahin ngelakuin kesalahan lagi, balik lagi, kenapa sih Pi kamu nggak bisa sedangkan yang lain bisa? Terus contohnya aja, terus yang sering aku lihat selama ini di organisasi kayak kamu, Aurel, Rian, Raffi, kayak ya ampun. Adit disebut. Oh iya Adit sama. Ya lanjut. Enggak, Adit juga. Iya. Kayak gitu tuh ya balik lagi sih, yang penting kamu udah melewati itu dan kamu belajar dari situ, it's a good thing gitu if you wanna learn from that. Karena ya tadi aku juga ngeliat beberapa anak OSIS juga pas mereka lagi stres kan, kayak stres banget. Aku tuh jadinya ngeliat kayak dulu gue juga kayak gitu, paham nggak? Karena kan aku juga sempat berada di situ, dan makanya aku sering banget kan kayak kalian tuh nggak sendiri, cerita aja gitu. Bahkan jujur aku tuh suka banget kalau ada yang ngechat aku panjang, kayak misalkan dia mau cerita atau dia mau minta saran, karena dengan step dia minta saran dan cerita tuh udah step yang berani menurut aku. Jadi gak apa-apa kalau semisal ya, dengerin semua anggota OSIS yang lagi stres, kalian boleh ngechat Sarah gitu. Iya boleh. Bener. Bakal di-viral kan chatnya? Bakal lah. Oh, jadi berarti salah satu kamu cara mengatasi ketidakpercayaan diri kamu yaitu dengan bertanya sama orang lain, tukar pikiran kayak kita sekarang. Jadi aku tahu kan apa yang kamu lakuin di masa-masa down kamu gitu kan. Ke aku juga bisa tahu gitu. Oh, selanjutnya kalau misalnya aku ngerasa kayak ini, berarti aku juga harus sering berbagi gitu kan sama teman sekitar gitu. Iya. Lebih ke ini sih menurut aku, kalau misalkan percaya diri ya, ketika kita memang yakin sama apa yang kita katakan dan lakuin, paham nggak? Kalau kita udah yakin nih, oh gue kayaknya harus kayak gini, oke. Di titik kita yakin tuh, di titik itu kita percaya diri gitu. Jadi sugesti tuh kadang juga berpengaruh sama nanti kita pas bertindak kan. Kalau misalnya dari awal kita udah ragu sama kemampuan kita sendiri, gimana ke depannya, dan kita belum tahu di depannya kita ngelakuinnya kayak gimana kan. Aku juga sih lagi nanamin itu, kalau misalnya kamu aja nggak percaya diri sama diri kita sendiri gitu kan, kita juga nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Terus kadang kalau misalnya kita ngelewatin ya, misalnya kita menginginkan sesuatu tapi karena takut kita nggak jadi ngelakuin itu, nanti ujung-ujungnya kamu juga nyesel kan nggak ngelakuin itu, nggak tahu rasanya gimana gitu. Bener. Tuh. Terus kamu selama ini kan organisasi kita masih aktif ya tadi, terus belajar juga nyiapin UTBK, tentu saja itu kan masih dilakuin ya sama kita semua. Nah, apalagi yang kelas 12 nih ya. Kamu pernah gak sih ngerasa stres gitu? Terus gimana cara kamu mengobati stres kamu karena organisasi dan akademik? Oke. Berarti itu kayak udah parah banget ya, gimana kita kayak nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya prinsip gue sih gini, lo sujud, lo tenang, paham nggak? Jadi kalau misalkan dibalikin ibadah, lo bakal tenang sendiri gitu. Itu. Coba kalau misalnya kayak lo bener-bener kayak mau numpahin, misalkan ke temen ya, misalkan gue kayak pengen cerita, ya udah cerita aja gitu. Emang sih kadang kayak ada perasaan, temen gue bakal mau dengerin gak ya atau gimana. Itu mah gak apa, cerita aja gitu. Karena aku yakin kok setiap orang tuh kayak pasti seneng gitu ketika dia tuh dipercaya buat dengerin cerita orang gitu. Cuman ya kita juga sebagai pendengar harus bertanggung jawab lah, dia mau ceritanya diumbar apa enggak gitu. Jadi kadang, jadi balik lagi ya, kita berserah diri sama yang nyiptain kita kalau misalnya kita lagi down gitu. Iya, itu paling ampuh sih. Iya sih, kadang kita saking lupanya nih ya, terus kita banyak kesibukan di duniawi, kita tuh sampai lupa buat curhat sama yang nyiptain kita. Padahal mau seberat apapun, iya kan, kalau ini kita balik lagi yang nyiptain kita, karena udah ada yang ngatur semuanya. Iya benar banget gitu. Udah sih emang, pokoknya recommended banget buat kalian lagi ini, teman-teman semua yang mau cerita sama Sarah. Asli Sarah, kamu tuh iya orangnya tuh selalu apa ya, kalau ngasih jawaban tuh nenangin gitu loh. Sumpah. Sumpah. Masa sih? Alhamdulillah dong. Kadang tuh
orang tuh kan kita nggak tahu ya pas kita lagi cerita orang lagi ngerasain apa dalam kehidupannya sendiri moodnya kan. lagi gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya ya emang aku juga kalau ngechat kamu nggak selalu kamu lagi di dalam keadaan mood yang bagus gitu. Kadang kamu juga lagi sibuk kayak bentar gitu kan. Iya. Tapi kalau buat cerita mah cerita aja kan ya tadi balik lagi. Siapa pun cerita aja. Asli Sar, Anda tuh sangat menginspirasi kehidupan saya. Amin. Sumpah, aku kayak banyak belajar banget dari kamu. Terus tadi juga dari kamu cara jawab pun tekniknya aja udah beda gitu. Maksudnya bukan teknik ya. Gimana? Apa ya? Kita kayak ngobrol biasa. Ya tapi tetap aja jawaban yang bermutu sama yang enggak tuh beda. Nah. Ngerti nggak sih? Iya. Itu kamu emang di rumah suka sering baca buku gitu. Jadi kamu tuh banyak menyerap kata-kata bagus. Jadi dalam menjawab pertanyaan orang tuh kamu wow, kata-kata yang dipakai tuh wow gitu. Enggak. Buat baca buku iya. Cuma mungkin ini ya ada perbedaan nih. Misalkan SD tuh aku mungkin bacanya apa sih KKPK, komik gitu kan. Cuma mulai kayak SMP tuh mulai dapet banyak tantangan baru. Jadi bacaan aku tuh udah mulai beda gitu. Jadi bacaan aku udah mulai buku-buku yang inspiratif kayak self improvement tuh sebenarnya aku udah baca dari SMP. Oh jadi emang kamu udah tertarik sama self improvement tuh dari SMP ya? Iya, karena sebenarnya karena keterpaksaan itu tuh kayak aku ngerasa lingkungan aku nuntut aku buat jadi lebih baik gitu. Jadi aku sendiri harus ada perubahan di mana kayaknya gue harus baca nih karena dengan buku itu gue yakin si penulisnya mau nyampein apa yang bisa ngembangin diri aku. Wow, dari SMP aja kamu bacanya udah berat-berat gitu lah. Tapi nggak setiap hari ya, banget deh kayak setiap hari baca buku. Soalnya aku waktu SMP nih ya bacanya Wattpad. Kamu tahu nggak sih aplikasi Wattpad? Aku tahu emang aku gimana sih, aku juga pernah baca. Aku bacanya yang kayak gitu. Terus kalau baca tuh niatnya bukan nambah ilmu, tapi kayak buat kesenangan gitu. Iya. Tapi emang jadi senang sih setelah baca. Tapi butuh hiburan kok, nggak apa-apa. Jadi berarti kamu tuh minat baca hal-hal yang berat kayak gitu kayak tentang self improvement tuh karena awalnya dari kata terpaksa. Emang kamu kenapa terpaksa baca? Jadi tadi ya aku udah seperti kayak baik lagi pas aku ngerasa lingkungan aku nuntut buat jadi lebih baik dan emang aku juga ada perasaan kayak selalu harus ngembangin diri dong, diri lo jangan kayak di sini-sini terus gitu. Jadi buku-buku itu mungkin emang temen aku bilang kayak berat banget bukunya gitu. Terus menurut aku enggak, aku enjoy baca. Kenapa? Karena justru itu yang ngembangin diri aku sendiri yang kayak gue perlu baca ini gitu. Jadi itu menurut gue suatu kebutuhan, bukan kayak baca bukunya tuh karena gue terpaksa, enggak. Jadi salah satu kunci public speaking kamu tuh juga karena membaca gitu. Iya, aku sempat ini sih diskusi sama teman-teman aku kan. Kayak kalian gimana sih biar kalau ngomong tuh lancar gitu. Terus dia bilang, banyak baca buku aja nanti lo dapat banyak kosakata baru. Itu bakal nge-improve cara lo bicara. Coba rekomendasiin buku apa aja yang selama ini kamu baca buat ngelatih pribadi kamu sama cara kamu biar bisa public speaking gitu. Oke. Rekomendasiin bukunya. Siapa tahu abis ini aku ketularan jadi buku gitu baca-baca. Kalau di SMA nih aku jadi malah jarang baca buku. Itu jangan contoh ya. Cuma yang lagi aku baca itu ada Start with Why, terus buku Grit, sama satu lagi tuh aku lupa judulnya apa, cuma semacam gimana ya, cara kita bodo amat untuk menyikapi semua hal gitu. Misalnya bukan berarti kayak semua hal kita bodo amatin ya, cuma ada beberapa things yang emang perlu kita sikapi, tapi ada juga banyak hal yang gak usah kita peduliin gitu. 3 buku itu sih. Ya nanti aku list, terus aku sisihin uang jajan, ntar aku beli gitu kan. Biar public speaking aku juga tapi sebagai cara. Tapi cara sih kalau emang kayak nggak suka baca itu nggak apa-apa gitu kan ada orang yang kayak udah aku emang lebih senengnya dengerin podcast gitu, bisa atau kayak dengerin YouTube. Kalau nggak nonton webinar nggak sih? Sekarang kan lagi zaman-zamannya. Iya, daftar aja tuh webinar banyak. Berarti kamu juga selalu pantengin akun-akun apa media sosial yang suka share webinar kayak gitu? Enggak, kalau pantengin banget sih enggak ya, cuma kayak pas lewat kayak ada info ini gitu. Cuman biasanya tuh aku tahu webinar dari beberapa influencer yang emang aku follow gitu, aku ikuti, terus kayak mereka ngerekomendasiin webinar ini dan aku tahu pembicaranya itu keren, jadi baru aku ikuti gitu. Ngomong-ngomong tentang media sosial, aku jadi penasaran, kamu juga main TikTok kan? Pasti suka scroll TikTok? Scroll aja sih gak kayak Terus juga pasti main Instagram kan? Itu
Kamu tuh kalau misalnya buka medsos biasanya ngapain? Apakah tetap juga cari cara self improvement atau kesenangan pribadi gitu? Lebih ke ini sih, kan aku juga karena sekarang mau UTBK ya, jadi aku banyak nge-follow yang lewat-lewat gitu. Itu. Terus kalau misalkan self improvementnya sendiri sih secara nggak langsung ya, karena kan misalnya aku nge-follow Putri Tanjung, terus suka baca captionnya nggak sih, menurut gue itu inspiratif ya, jadi secara nggak langsung pas gue baca captionnya juga bener juga ya, relate di gue ya, ini bisa gitu. Cuman close orang lain juga ada lah, gue juga butuh hiburan. Oh iya, aku kira gitu kan kamu sangat menuntut sekali self improvement sampai lupa menghibur diri sendiri. Enggak lah. Enggak ya, tetap manusia biasa perlu hiburan. Berarti sama ya, kalau misalnya kita mau ngelakuin perubahan tuh balik lagi ke diri kita sendiri nggak sih? Maksudnya bukan karena orang lain, percuma orang lain mau ngomong banyak. Misalnya sekarang ada orang dengar kamu, dengar semua pengalaman kamu, tapi kalau dalam diri orang itu nggak mau bergerak dari zona nyaman dia nggak bakal berubah kan? Iya. Jadi emang harus berani dulu aja keluar gitu dari rasa takut kita, karena memang yang menghambat perkembangan diri kita sendiri tuh kadang emang diri kita sendirinya, ketakutan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kamu pernah nggak sih minder sama orang lain kayak aku tadi? Pernah, pasti. Siapa sih yang nggak pernah minder? Jangan SMP deh, sekarang deh udah jago public speaking kayak gini. Pernah, bahkan sering kayak. Iya. Sering banget aku kayak ngelihat pembicara atau cuma teman-teman aku sendiri kayak. Teman-teman sekelas. Temen ini sih Divon. Oh, aku kira teman sekelas ini siapa Dia tahu kan nanti teman kamu dengar gitu. Temen kelas juga ada yang menginspirasi sih gitu. Cuma banyak yang lebih jago, lebih keren, dan kalau soal minder pasti kayak sekilas kayak gue mah apa gitu kan, sering gitu kan. Cuman jadiin si orang ini tuh bukan dia bisa, gue enggak, bukan kayak gitu. Justru jadi motivasi aja gitu. Kalau misalkan dia bisa, ya gue juga pasti bisa gitu. Cuma balik lagi, kalau dari soal public speaking skill itu kan beda-beda tiap orang ya cara nyampainya. Ada yang emang tegas, ada yang lembut, ada yang kayak storytelling kalau misalkan dia ngomong gitu. Nah, tergantung kitanya aja nih, kita lebih cocok sama yang mana dan kita kembangin diri kita di situ. Gitu. Jadi emang sering banyak ngelihat orang lain yang lebih berpengalaman ya? Iya, setuju. Dengan merhatiin tuh kita jadi kayak, oh jadi kayak gini cara ngomong, oh kayak gini cara nolak misalnya. Iya kan? Jadi dikit tuh yang dilakuin sama orang yang pengalamannya di atas kita tuh lama-lama nempel nggak sih di otak kita? Udah nempel terus secara otomatis kita lakuin gitu. Iya, itu tanpa sadar gitu. Oke. Wah, thank you Sarah udah mau nemenin ngobrol-ngobrol hari ini bareng aku. Semoga tadi hasil obrolan kita bisa inspirasi sih buat teman-teman di rumah kan. Terus dan karena kita udah selesai, jangan lupa nih buat teman-teman masih ada juga episode selanjutnya di minggu depan yang lebih seru pastinya dan gak kalah menarik. Jadi aku harap kalian tetap pantengin terus platform kita di Instagram, YouTube dan Spotify OSIS SMA Negeri 23 Bandung. Biar kalian semua juga gak ketinggalan informasi yang kita update kan Sar. Jadi kamu juga rekomendasiin teman-teman kamu buat dengerin kamu di acara podcast Insight ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye. Semuanya, terima kasih.